kami telah mendampingi kami selama ini, teman-teman Pondok Penuai hingga hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah membantu kami melayani ibadah Natal pada hari ini. Terima kasih juga untuk para tamu undangan yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Sama-sama kita merayakan Natal. Dan yang terakhir, saya pribadi mengucapkan terima kasih begitu besar buat teman-teman, rekan-rekan saya sesama panitia, dan juga teman-teman yang lain yang telah sama-sama membantu mempersiapkan acara Natal ini, sehingga kita bisa lihat sendiri gimana jadi dekorasinya, acaranya emang benar-benar persiapannya yang ekstra gitu. Terakhir di sini saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan pada acara kami hari ini. Mungkin tidak perfect, tapi kami mencoba sesuai sebisa kami, semampu kami agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Terakhir, mungkin itu aja dari saya. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat Natal buat kita semua. Tepuk tangan dong buat ketua panitianya yang keren banget. Kita bisa lihat ya karya kerja keras dari teman-teman di Pondok Penuai ini untuk mempersiapkan acara yang begitu luar biasa dengan foto booth juga yang luas sekali. Tepuk tangan sekali lagi buat semua panitia yang sudah mempersiapkan semuanya. Oke, kita sudah mendengar sambutan dari ketua panitia. Sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan Pondok Penuai Indonesia, Pak Pugu. Tempat dan waktu kami persilakan. Iya, saya buka maskernya ya. Terima kasih anak-anakku. Wah, kalian luar biasa ya. Tambah kompak kayaknya. Ya, saya mengingatkan tentang visi misi dari Pondok Penuai beberapa hal. Sewaktu saya sering berpergian sama Dedi Sam, sewaktu sering ngobrol ringan, ngobrol anak dan bapak, ngobrol yang santai, itu berbagi tentang visi Penuai. Jadi kita harus founding father dari di sini, karena itu dimulai dari sebuah kedalaman hatinya Tuhan yang diberikan kepada kedalaman hatinya orang-orang yang dipilihnya. Ada Oma Evi waktu itu, ada Samuel Saputra, ada Mami Ina, dan ada orang-orang yang hebat yang di belakangnya yang bisa melahirkan Pondok Penuai ini dan kerinduan. Jadi ada 3 kerinduannya menjadi visi Penuai. Yang pertama adalah 1, menjadi rumah pemuritan, ya. 2, ini rumah pemuritan itu hatinya, salah satu hati Bapa itu hati misi. Jadi kenapa ada Natal? Karena hati Bapa itu ada hati misi, di mana dia ingin bahwa semua orang-orang itu menjadi anaknya, tapi kasih karunia tidak bisa diterima oleh semua hal. Hanya yang menerima di dalam Yesus yang bisa menjadi anak-anak Allah, itu di dalam Yohanes pasal 1. Yang kedua, rumah doa, ya. Yang ketiga, rumah retreat. Jadi 3 visi ini harusnya tetap, kalau bisa kita jaga, kita progres bersama untuk menuju ketiga-tiganya itu terjadi. Nah, dari ketiga ini yang paling sulit itu adalah apa? Yang paling sulit, habiskan energi banyak. Dan kita tetap prioritaskan semuanya untuk hal ini dulu adalah rumah pemuritan.
memuridkan calon raja, memuridkan calon pemimpin yang mengubahkan kota dan bangsa, mimpinya Dedi Sam. Orang yang akan mempengaruhi orang lain dengan keberadaannya sebagai seorang pemimpin. Orang yang bisa mengubahkan, ya, di mana dia ditempatkan, di mana dia akan dibuang, bahasa Alkitabnya. Itu tidaklah gampang karena yang diurus itu manusia. Yang diurus itu karakter manusia yang latar belakangnya berbeda, asal muasalnya berbeda, terus budaya berbeda, tinggal bersama di dalam satu kondisi tempat. Tapi itulah kita yang sedang bersama-sama di Pondok Penue. Kenapa waktu itu Dedi Sam tidak bermimpi untuk bangun sekolah teologi? Atau kenapa Dedi Sam tidak bermimpi untuk menyekolahkan kalian di sekolah teologi? Tapi semuanya sekolah istilahnya bukan di teologi atau sekolah sekuler. Nah, intinya adalah kerajaan surga yang hendak kalian pengaruhi dengan nilai-nilai kerajaan surga atau kingdom invasion itu. Bener nggak bahasa Inggrisku ya? Invasi kerajaan surga yang selalu didengungkan oleh seorang Samuel Saputra itu dimanapun kalian berada, di marketplace, yang di tempat kerja nantinya, itulah pelayanan kita, amin. Jadi kenapa seorang Dedi Sam pengen ada, tidak pulang saja, nanti adakan retreat atau pulang saja. Nah, kehidupan di Pondok Penue yang dirindukan adalah pembentukan karakter ilahi. Pembentukan karakter apa? Ilahi. Kenapa namanya Penue? Waktu Desember tahun lalu kita adakan acara camp Penue, saya sebut gitu. Di situ Dedi Sam mengutarakan bahwa kerinduannya waktu itu terilhami, dapat pewahyuan atau dapat sebuah visi yang besar dari Matius 9:37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuwean memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Yang disebut pekerja jelas tuwea, yang disebut penue. Kalau kita tinggalnya mungkin di dekat laut, mungkin Dedi Sam akan memilih penjala. Jadi pondok penjala mungkin. Tapi kalau kita di gunung maka disebut Pondok Penue. Nah, kenapa tinggal bersama-sama? Nah, gaya hidup kerajaan itu tidak bisa langsung diberitahukan sebagai informasi atau sebagai pengetahuan terus besok anak-anakku ini berubah. Enggak bisa seperti itu. Jadi modelnya adalah seperti asrama atau seperti kalau di dalam sekolah teologi yang menganut sistem ini itu adalah seminari. Jadi calon pendeta, calon hamba Tuhan itu harus tinggal bersama-sama untuk dilatih hidup bergaya hidup ilahi. Nah, kenapa yang ilahi? Nah, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Kenapa ilahi? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kerinduan seorang pastor Samuel Saputra ada kalian itu menang, amin. Jadi kalau kalian di sini, kalau Bu Tutik sudah ngasih 3 pilar Penue, saya ingatkan, apa kalau nggak salah, jujur, terus bertanggung jawab, terus setia. Saya tambahin 1, terima kasih Bu Tutik. Karena Bu Tutik yang ngalamin sehari-hari, jujur, bertanggung jawab, setia, kerendahan hati. Saya tambahi 1, kerendahan hati. Ya, kalau jujur itu kemarin Pak Pugu sampaikan ketika Pak Pugu di sini, ya di atas ya, amin.
nggak perlu bertele-tele ngomong ngotot ini. Ya di atas ya cukup. Bertanggung jawab. Tanggung jawab itu membuat kita itu bertumbuh. Jadi kalau kita ingin bertumbuh, kita harus mendapatkan tanggung jawab, dan tanggung jawab bukan karena faktor umur. Bukan. Tanggung jawab adalah apa? Seberapa yang bisa diemban. Tanggung jawab yang bisa diemban. Jadi bukan masalah umur. Jadi kalau kita masih muda, seperti Timotius, tadi diberi tanggung jawab yang berat oleh Paulus, dia kerjakan. Setia, nah setia itu sangat sukar. Taat dan setia. Nah, kerendahan hati saya tambahkan karena apa? Karena ketika memuridkan orang-orang, kerinduan dari Pak Puguh, kerinduan dari Daddy Sam, kerinduan dari Founding Father, kerinduan dari semua yang ada di Pondok Penuai adalah apa? Tidak mencetak bos, tapi mencetak seorang pemimpin yang berhati hamba. Nah itu sambutan Pak Puguh, misi ini doakan supaya tetap terus menerus terjadi. Amin. Terima kasih banyak Pak Puguh untuk sambutan yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Puguh. Oke, malam hari ini setelah kita mendengarkan kata-kata yang begitu luar biasa dari Ketua Panitia kita dan dari Bapak Puguh, kita sekarang mau menyaksikan. Belum Pak, menyaksikan apa Pak? Menyaksikan penampilan-penampilan dari teman-teman kita dari Pondok Penuai. Apakah semuanya penasaran? Oke, penampilan yang pertama kami panggil Jack. Teman juga ada Pak. Beri sambutan luar biasa buat Jack. Gimana? Tes, iya. Pakai gitar mana? Aku kira katanya pakai itu. Gimana? Siapa yang pergi kamu? Siapa yang pergi kamu? Ayo, kau gitar ini. Kau gitar ini. Kau gitar ini. Jangan lihat itu. Jangan panggil. Ayo. Tes. Hah? Aduh, aku enggak ya. Yuk.
layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyang dan mur, biar hidupku berkenang padamu, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyang dan mur, biar hidupku berkenang padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, lahir di hatiku hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyang dan mur, biar hidupku berkenang padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, lahir di hatiku hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surgaku bernyanyi kemuliaan di tempatnya tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, lahir di hatiku hanya bersamamu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Terima kasih. Oke, penampilannya luar biasa dari teman kita Jack. Wuh. Terima kasih Jack. Oke. Kita akan menyaksikan lagi penampilan tidak hanya dari Jack. Kita mau panggil dulu penampilannya selanjutnya. Yusuf, maju ke depan. Tepuk tangan buat Yusuf. Nali sepatu dulu biar nggak jatuh. Oke.
Selamat Natal semuanya. Perkenalkan diri dulu ya, oke. Biar kenal semua. Ya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ijril Pinam, kelas 10 SMA Kristen 1 Salatiga. Oke, sekian dari saya. Oke, hari ini saya akan membawakan puisi berjudul Natal Sukacita. Natal Sukacita. Natal adalah simbol perayaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Natal adalah kado dari Sang Pencipta, diserahkan kepada dunia karena cinta untuk kita. Kita semua berkumpul bersama di tempat ini dengan Natal yang bertumbuh, berbuah, dan memberkati. Tuhan datang ke dunia untuk saya, untuk kamu. Natal tak lagi sama tanpamu. Namun, cinta kasih Allah selalu sama dan berlimpah. Marilah kita semua serentak memuji Tuhan bersama teman, saudara, dan orang tua. Biarlah hati yang sukacita terpancar dari wajah-wajah kita. Janganlah kita bernyanyi dengan hati yang membeku. Tapi biarlah kita menyanyikan pujian dengan hati yang tulus dan sukacita setiap saat. Marilah kita sambut Natal dengan sukacita. Salam Natal. Tepuk tangan sekali lagi buat Yusuf. Keren sekali ya puisinya, sangat menyentuh hati kita semua. Sukacita Natal di dalam hati kita. Thank you Yusuf. Oke, kita masih ada penampilan-penampilan yang seru lainnya. Tapi sebelum itu saya mau mengundang Kak Prita untuk maju ke depan untuk sharing sesuatu untuk kita semua di sini. Tepuk tangan buat Kak Prita. Sorry ya mengganggu malam Natalnya 5 menit aja. Perkenalin, nama kakak Prita Laura, anak rohaninya dari Dedi Sam, sama dengan adik-adik semua yang ada di sini. Tadi waktu Mas Pugu cerita gitu ya mengenai visi Dedi Sam, tadi Kak Prita ngerasa Roh Kudus nyuruh Kak Prita untuk ngomong sesuatu. Mungkin teman-teman merasa apa yang disampaikan Dedi Sam gitu ya, bahwa kalian akan jadi orang-orang yang nanti mengubah kota, mengubah bangsa begitu ya. Kalian berpikir itu kayaknya ketinggian deh buat saya deh, kayaknya itu bukan buat saya. Mungkin teman-teman akan merasa seperti itu ya. Tapi percayalah bahwa kalian itu orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri untuk bertemu dengan Dedi Sam, Mami Ina, dan mendapatkan benih-benih dari kehidupan Dedi Sam dan Mami Ina. Kak Prita contohnya, contoh hidupnya. Jadi Kak Prita ketemu Dedi Sam itu sekitar 17 tahun yang lalu sebelum menikah. Kemudian sampai kemudian menikah, Kak Prita masih sebagai jurnalis pada saat itu. Dan bertahun-tahun Dedi Sam itu ngomong sama Kak Prita dan berdoa ke Kak Prita bahwa kamu akan jadi berkat buat bangsa. Berkat buat bangsa, kamu akan dipakai untuk bangsa. Berkali-kali ngomong seperti itu. Walaupun di dalam diri Kak Prita belum ada sama sekali kepikiran hal itu. Sampai suatu hari pernah Dedi Sam saking semangatnya, Kak Prita dibawa menjadi salah satu ketemu dengan Menko Polhukam pada saat itu. Dan sama Dedi Sam bela-belain dari Salatiga.
Waktu itu Kak Prita masih ada belum kepengen apa-apa untuk bangsa segala macam, nggak kepengen dan kepikir aduh Dad itu kayaknya bukan aku deh gitu ya. Tapi Daddy Sam tuh punya keyakinan besar bahwa kamu jadi berkat buat bangsa. Dan sekitar 1,5 tahun yang lalu Kak Prita tiba-tiba dapat panggilan dari kantor staf presiden. Kak Prita nanya sama Daddy Sam waktu itu. Orang pertama yang Kak Prita telepon setelah ngomong sama suaminya Kak Prita adalah Daddy Sam. Kak Prita nanya, Dad, doain dong. Daddy Sam langsung bilang, ini jawabannya. Visinya Daddy sama Lulu, masuk katanya gitu. Akhirnya Kak Prita masuk jadi di kantor staf presiden, bagian pengolahan strategi komunikasi, dan apa yang Daddy Sam bilang itu kejadian benar. Jadi bagaimana Kak Prita sekarang dipakai Tuhan bekerja begitu ya, untuk kemudian mengatur isu-isu strategis di negara ini agar tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi chaos begitu ya. Bagaimana informasi tersampaikan dengan baik, pengelolaan strateginya dan sebagainya. Itu benih, visi, profetik yang disampaikan oleh Daddy Sam. Jadi tadi Kak Prita tergerak di sini. Teman-teman mungkin merasa saat ini saya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa, saya dari desa, dari daerah pedalaman, saya bukan siapa-siapa. Dulu Kak Prita juga mikir kayak gitu. Tapi kalau kita setia, kita ikut sama Tuhan, apa yang visinya Daddy Sam itu akan kejadian sama diri kalian. Karena itu visinya Tuhan, aku percaya. Ya, Daddy Sam bukan seseorang yang membangun visinya sendiri, tapi dia membangun visinya Tuhan. Jadi apapun yang Daddy Sam pernah ngomong sama kalian, dicatat, dicatat, didoakan. Karena sangat mungkin itu akan kejadian. Kalau kalian lagi patah semangat, lagi gak percaya diri, ingat-ingat Kak Prita. Browsing aja Kak Prita, oh Kak Prita nih dulu nih, sama sekali gak kepikiran. Dan sekarang kejadian. Dan aku percaya bahwa Tuhan akan pakai aku lebih lagi begitu ya. Untuk bangsa ini, karena memang ternyata itu panggilannya Tuhan buat aku yang disampaikan lewat Daddy Sam. Jadi semangat buat semuanya. I love you adik-adik, selamat menikmati Natal. Thank you. Terima kasih Kak Prita buat motivasinya supaya kita terus semangat mengejar cita-cita, mengejar tujuan yang Tuhan sudah panggil buat kita. Oke, kita sekarang mau menyaksikan kembali penampilan ya dari teman-teman kita yang lain. Sudah memberikan yang terbaik, mempersiapkan yang terbaik. Oke, sekarang kita mau sambut Ardi dan Jack. Wow. Ayo Jack. Petang selur. Bagusan pakai kacamata apa gini aja? Oh iya. Mic-mu Jack. Oh iya. Ngomong-ngomong nih aku ada teka-teki nih. Karena aku lagi pegang mic nih. Mic apa yang suka mukulin orang? Wah benar, tapi gak ada hadiahnya. Oke, malam hari ini aku akan bawain lagunya Glenn Fredly. Judulnya Sedih Tak Berujung. Aku nggak usah buka masker. Isin seluruh. Saat menjelang hari-hari bahagiamu, aku memilih untuk diam dalam sepiku. Saat
mereka tertawa di atas periku tentang cintaku yang telah pergi tinggalkanku. Aku tak peduli, sungguh tak peduli, inilah jalan hidupku. Ini aku, genggam hatiku, simpan di dalam lubuk hatimu. Tak tersisa untuk diriku, habis semua rasa di dada. Selamat tinggal, kisah tak berujung. Kini ku kan berhenti berharap, perpisahan kali ini untukku akan menjadi kisah sedih yang tak berujung. Saat mereka tertawa di atas periku tentang cintaku yang telah pergi tinggalkanku. Aku tak peduli, sungguh tak peduli, inilah jalan hidupku. Ini aku, genggam hatiku, simpan di dalam lubuk hatimu. Tak tersisa untuk diriku, habis semua rasa di dada. Selamat tinggal, kisah tak berujung. Kini ku kan berhenti berharap, perpisahan kali ini untukku akan menjadi kisah sedih yang tak berujung. Kau genggam hatiku, simpan di dalam lubuk hatimu. Tak tersisa untuk diriku, habis semua rasa di dada. Selamat tinggal, kisah tak berujung. Kini ku kan berhenti berharap, perpisahan kali ini untukku akan menjadi kisah sedih yang tak berujung. Diulang. Ini aku, genggam hatiku, simpan di dalam lubuk hatimu. Tak tersisa untuk diriku, habis semua rasa di dada. Selamat tinggal, kisah tak berujung. Kini ku kan berhenti berharap, perpisahan kali ini untukku akan menjadi kisah sedih yang tak berujung. Sedih yang tak berujung. Bentar. Gak jadi sedih
kita lagunya ini? Kenapa milih lagunya ini? Lagi broken. Oh, lagi broken sama yang di sini atau di luar dari sini? Ya, enggak, cuma lagi galau aja gitu. Kalau kenapa? Ya ada, nanti dimarahin Om Subututi kalau tak ceritain. Oh, semoga galaunya terobati ya habis nyanyi ya malam hari ini. Kak Yafet tahu jangan dimarahin, tadi jelek. Itu plot twist tadi, itu plot twist. Thank you ya Ardi, Jack, tepuk tangan buat mereka. Lagunya sedih tapi bikin ketawa ya, sampai nangis. Oke, kita punya penampilan yang terakhir nih malam hari ini dari ciwi-ciwi yang cantik. Tepuk tangan dulu dong buat ciwi-ciwi. Mereka akan menampilkan suatu penampilan yang sangat indah. Kita panggil Mika, Manda, dan Debbie.
Yeay, tepuk tangan buat Mika, Amanda, dan Debbie dengan penampilan tarian yang luar biasa indahnya. Wow, anggun sekali ya. Yang cowok-cowok pasti seneng gitu lihatnya. Enggak juga ya? Gimana Coach Yu? Oh, Ardi pengen bisa, nanti belajar ya Ardi. Biar nggak galau, biar ada kesibukan lainnya. Cek, oke. Saya sudah kembali. Teman-teman semua, para Bapak Ibu undangan, malam hari ini teman-teman di Pondok Penoi akan menunjukkan sebuah video kaleidoskop dalam perjalanan sepanjang tahun ini. Kita mau saksikan bersama. Apakah Warren siap? Oh, kursinya mungkin bisa dipinggirin dulu. Dadah. Salam Indonesia, saya Sama Saputra. Tuhan beri anugerah dan percayakan 26 tahun yang lalu Tuhan kasih visi ketika dalam perjalanan dari Malaysia menuju ke Singapura. Saya naik bus habis pelayanan di kota kecil namanya Ipoh. Dan di bus itulah saya diberi visi sama Tuhan untuk mendirikan Pondok Penoi dengan misi utama adalah ini, raising up
indigenous leaders, membangkitkan pemimpin-pemimpin dari suku-suku yang kemudian akan bergerak untuk memberkati, menjangkau, dan menjadi sumber daya yang hebat untuk mereka membangun daerah mereka. Dari visi inilah kemudian saya kembali ke Magelang pada waktu itu, dan akhirnya kami berdoa bersama dengan tim di Yayasan Pondok Penuai, sampai akhirnya Tuhan tuntun kita menemukan tanah yang sekarang kami tinggal dan melayani selama 24 tahun ini. 24 tahun yang lalu, Pondok Penuai lahir dengan visi dan misi dari hati Tuhan untuk membangun dan membesarkan pemimpin-pemimpin yang akan memberkati suku, bangsa, Indonesia, bahkan dunia. Mereka diasramakan, tinggal bersama, dilatih dalam kehidupan rohani, berdoa bersama, dilatih keterampilan-keterampilan praktis supaya mereka punya keterampilan hidup. Menyenangkan sekali karena dari berbagai suku di Indonesia, ya, saat saya keliling dari pulau ke pulau, suku ke suku, saya bertemu dengan anak-anak muda, anak-anak remaja yang punya potensi mimpi yang sangat luar biasa sekali. Cuma karena keterbatasan ekonomi, mereka tidak memiliki peluang seperti yang mungkin orang-orang di kota besar. Mereka memiliki kesempatan dan peluang untuk mereka studi. Dalam seluruh keterbatasan mereka, itulah saya berjumpa dengan banyak anak-anak muda ini yang sekarang tinggal bersama dengan saya di Pondok Penuai. Dan inilah kami, anak-anak Pondok Penuai. Watch the ocean kiss the moon. Run away with me, where the morning paints the scene. With the fire, with the glow, we found love we won't let go. Searching through the stars for magic from afar. Looking searches. Kali jidatku udah nongak. The magic's underneath.
nama saya Kasih Pirena Wiradinata. Hal yang paling mengesankan selama saya di Pondok Penuai, 1 tahun selama di Pondok Penuai, saya sangat senang karena kami sekeluarga di Pondok Penuai bisa bersenang-senang di Pantai Pailus di bulan lalu, dan itu adalah momen yang paling tidak saya lupakan selama di Pondok Penuai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jack. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Jadi kesan saya selama saya di Pondok Penuai adalah saya merasa bersyukur karena bisa berada di sini. Saya mengalami banyak perubahan, yaitu dari saya yang tidak pernah nyapu-nyapu halaman rumah atau menyuci pakaian saya sendiri, tapi saya selama di Pondok Penuai saya melaksanakan itu semua dengan kewajiban. Kesan saya selama di Pondok Penuai, terlebih pada tahun ini, yang terkesan di hati saya itu pas kita ke Pailus, dan bukan pas ke Pailusnya tetapi pas kita mencari dana, usda bareng-bareng, itu sangat terkesan di diri saya sendiri. Kesan saya buat Pondok Penuai selama setahun itu, ada satu momen di mana tuh kami sempat krisis air. Itu tuh kayak sama-sama tuh saling membantu yang sampai sekarang tuh nggak bisa dilupain. Hal yang aku alami sama teman-teman semua di sini, kayak sedih bareng, senang bareng, pergi bareng. Kayak kemarin kami pergi ke Pailus itu kami harus usda, kami harus benar-benar berjuang. Sementara kami yang dari sebagai panitia Pailus juga harus bekerja keras banget gitu. Dan kami juga pernah ngalami yang namanya krisis air juga, yang kami harus cari air kemana-mana gitu. Itu baru sedikit gitu, ada banyak banget gitu. Ketika kami berencana untuk melakukan perjalanan ke Pailus, dan di saat itu kami tidak mempunyai dana, dan kami berusaha mencari dana dengan menjual brownies, menjual donat, dan juga lumpia. Walaupun sulit untuk mengumpulkan dana-dananya, tapi puji Tuhan kami dapat dana yang banyak, dan itu semua adalah berkat dari Tuhan. Selama 2021 ini saya bersyukur karena saya dapat kuliah dan juga saya dapat beasiswa. Kita di Pondok Penuai kedatangan, ayo tebak, kedatangan apa? Kedatangan Grand Max baru. Yeay. Kesan saya di Pondok Penuai 1 tahun ini, bisa belajar, bisa ketemu sama teman-teman, bisa saling mengenal satu sama lain. Saya selama 1 tahun berada di Pondok Penuai ini, saya belajar untuk memiliki waktu pribadi dengan Tuhan. Contohnya itu berdoa sendiri di ruang doa, jalan-jalan ke Pailus, terus makan-makan yang enak. Pokoknya di Pondok Penuai itu banyak berkat yang diberikan kepada aku dan teman-teman yang tinggal di sini. Usda untuk ke Pailus. Itu tuh kita tuh jalan sampai ke luar-luar Pondok Penuai lah. Kita sampai antar ke sini, antar brownies ke sini, antar keripik ke sini. Kita tuh sampai udah capek banget. Hai, nama saya Debbie. Saya dari ujung barat Indonesia, dari Aceh. Saya baru di sini beberapa bulan. Nah, kesan saya tentang Pondok Penuai itu sebenarnya banyak. Apalagi kalau di Pondok Penuai itu kan rame, jadi banyak hal yang bisa saya dapat di Pondok Penuai. Kayak kita tuh gimana berbaur sama teman-teman yang dari berbagai latar belakang, terus kita kerjasama juga. Terlebih lagi pas kita mau ke Pailus, itu tuh emang bener-bener kita semua kerjasama gimana cari dana. Kesan saya selama 1 tahun ini banyak bersyukur ya. Saya lulus SMK tahun ini dan saya bisa berkuliah. Itu salah satu hal yang saya dapat syukuri untuk tahun ini. Saya lebih mengenal apa itu arti keluarga, apa itu arti kebersamaan. Dalam tahun ini banyak hal ya yang pasti yang terjadi di dalam kehidupanku, ya baik itu yang menyenangkan atau yang menyedihkan gitu. Tapi aku bersyukur semuanya bisa terlewati sampai di penghujung tahun ini. Aku juga bersyukur bisa kuliah di masa-masa yang kita tahu semuanya seperti ini susah gitu, baik secara ekonomi atau semuanya lah pokoknya susah gitu, dan aku masih bisa melewatinya dengan baik. Itu suatu anugerah yang patut saya syukuri gitu. Selama ini 1 tahun ini saya tentunya senangnya tuh karena
bisa keluar-keluar, udah bisa mulai jalan-jalan, entah cuma ke Salatiga atau kemana lah, itu udah bisa tanpa harus banyak segala macam lah. Kalau momen menyenangkan yaitu waktu kita ke Pailus, kita bisa sama-sama di sana, kita bisa menikmati waktu bersama, dan bahkan kalau bisa kita pikir-pikir lagi itu semua karena mujizat dari Tuhan, dan bisa terkumpul sekian, dan itu hanya dari keresahan kami mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Ronald Peter Tosoid, saya dari Kalimantan Timur. Untuk kesan dan pesan selama di Pondok Penuai mungkin yang pertama kekeluargaan yang begitu erat yang saya dapatkan di sini. Yang kedua mungkin kebersamaan yang luar biasa yang bisa saya dapatkan di sini. Begitu banyak teman yang sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri. Halo, perkenalkan nama saya Olga, saya berasal dari Kalimantan Timur. Kesan-kesan saya selama di Pondok Penuai, saya merasa lebih baik dan bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan dan bisa lebih serius lagi untuk beribadah. Halo, perkenalkan nama saya Daniel Jonathan Theo. Saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya untuk Pondok Penuai. Kesan saya merasakan kebersamaan di sini di Pondok Penuai. Saya di sini kakak-kakaknya baik. Pas ke Pailus tuh hiburannya sangat menyenangkan dan membakar kulit-kulit kami juga. Bisa berenang, pertama kali ke pantai, saya baru pertama kali makan seafood juga. Buat Mama Papa, selamat Natal dan Tahun Baru. Keluarga yang ada di Medan, selamat Natal, selamat Tahun Baru. Tetap happy, tetap menjadi berkat buat orang banyak. Selamat Natal buat keluarga saya yang di Papua dan selamat Tahun Baru ya. Ya, besok saya pamit pulang guys, dadah. Buat semuanya, buat keluarga yang ada di rumah, terus buat teman-teman, dan buat siapapun yang tidak bisa kutemui pada tahun ini, selamat Natal semuanya. Selamat Natal uku ina, katahun nek maka wakamui, sabat sarat si Tuhan le enungan mui, surat sabeu. Selamat Natal untuk keluargaku, untuk mama, papa, dan juga adik. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada orang tua saya, kepada mama, kepada bunda, kepada ayah, dan kepada bapak saya, dan juga kepada keluarga saya dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Janganlah. Pas pesta po apa wama, semoga di sana bapak dan mama bisa menikmati Natal dan Tahun Baru. Terima kasih, sarangi. Dan selamat Natal bagi keluarga saya yang ada di Batam, baik mama, papa, kakak, abang, dan saudara yang dekat maupun jauh. Selamat Natal. Saya mengucapkan selamat Hari Natal untuk keluarga saya yang ada di kampung. Kiranya tetap menjadi berkat dan kasih Natal tetap menyertai kita meskipun jauh, tapi saya percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada untuk kita. Terima kasih, bye-bye. Selamat Natal buat keluarga di rumah, buat father and mother and KB dan semuanya orang di rumah, keluarga besar Sembiring dan keluarga besar Purwohadiswito. Wah, dimanapun kalian berada, selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya damai dan sukacita Natal ada di dalam kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Lain kali jangan begitu ya. Waterboom men. Dadah. Selamat Natal buat orang tua di kampung. Semoga sehat selalu. Semoga lebih dekat lagi dengan Tuhan. Untuk Dedi itu orangnya punya visi yang sangat besar ke depan. Kemudian Dedi itu orangnya juga sangat energik, ceria sekali, sering ketawa. Nah, dan juga Dedi merangkul banyak sekali orang-orang gitu. Jadi kita dirangkul, kemudian ketemu orang, ketemu siapa dirangkul dan disapa gitu, luar biasa. Dedi, Anda jadi inspirasi hidupku gitu ya. Terima kasih Dedi, terima kasih untuk ajaran kehidupan yang diberikan oleh Dedi, dan semoga hati Bapak yang ada di Dedi terus untuk kita semua. 7 tahun lalu, itu ketika saya pertama kali berjumpa dengan Dedi Sam di Yogyakarta, saya merasakan bahwa ada panggilan dari diri Dedi Sam yang terimpartasi pada waktu itu.
dalam kehidupan saya, di mana pada waktu itu saya menghampiri beliau dan mengajak ngobrol, sempat minta juga komiknya waktu itu. Dan dari situlah awal pertemuan itu saya bertemu dengan Dedi Sam hingga saat ini saya bisa berdiri saat ini, bisa seperti sekarang, bisa menekuni hobi saya di bidang video dan fotografi, itu semua karena Dedi Sam. Dedi Sam yang selalu mensupport, Dedi Sam yang selalu bilang bahwa aku ini adalah orang yang luar biasa, yang spesial di hadapan Tuhan dan kita pasti bisa gitu. Dedi itu orangnya itu baik, ramah, penuh kasih sayang, kebapaan banget. Dedi Sam itu orang yang penyayang, dia sangat menyayangi semua orang tanpa memandang dari mana dia, latar belakangnya, tanpa memandang ras sukunya. Jadi dia sangat menyayangi semua orang. Dia itu orangnya lucu, terus orangnya tuh kayak bisa menempatkan diri di mana dia berada gitu. Misalnya dia di Penuai ya seperti anak-anak Penuai gitu. Hey, apa kabar? Gimana kabarnya? Baik-baik. Gimana sekolah? Gimana kuliah gitu. Sambil peluk, sambil ya kayak benar-benar bapak kita sendiri gitulah ya, walaupun dia bukan bapak kandung kita gitu ya, tapi kayak rasanya tuh sudah seperti ayah bapak kita sendiri gitu. Jadi orangnya itu baik, terus penyayang, terus peduli sama semuanya itu tanpa memandang kayak anak ini gimana. Jadi dia itu menyamaratakan semua kasih sayangnya itu untuk semua anak-anak di sini. Dan satu hal yang paling aku ingat dari Dedi itu saat jalan-jalan sama Dedi ke Semarang itu, dia diajak aku sama teman-teman yang lain jalan-jalan, dan itu hal yang membuat aku tuh teringat sama Dedi itu saat diajak jalan-jalan itu. Beliau punya hati Bapa. Ketika aku dipeluk, ketika aku dirangkul, aku ada rasa yang aman, rasa terlindungi, rasa yang Bapak miliki gitu. Jadi diajarkan tentang kasih, yaitu kasih Bapak. Dia seorang Dedi yang sangat energik ya, dan sabar. Dan tentunya baik siapapun dia menerima orang tersebut ketika baru bertemu atau mungkin sudah kenal sebelumnya. Jadi Dedi Sam luar biasa. With the fire, with the glow, we found love, we won't let go. In the twilight of the night.
Mungkin panitia bisa menyiapkan semuanya. Oke, jadi award ini teman-teman, ini sudah diseleksi dengan baik-baik, diamati betul-betul dari keseharian teman-teman, ini terutama teman-teman yang Pondok Penuai ya, dari kesehariannya teman-teman, bagaimana teman-teman itu bersikap, bagaimana teman-teman melakukan sesuatu, yang itu benar-benar diamati. Oke, dan kita punya jurinya, kita punya juri untuk menilai ini. Jadi oke, award yang pertama, paling rajin. Nah, menurut teman-teman siapa yang paling rajin di Pondok Penuai? Siapa paling rajin? Theo, menurutmu paling rajin di asrama siapa? Nunjuk dirinya sendiri dong. Menurut Chester yang paling rajin siapa, Chester? Siapa? Mae. Anak-anak kok Mae. Oke, tanpa berlama-lama ya. Yang paling rajin se-asrama Pondok Penuai adalah Dita. Selamat untuk Dita. Mana Dita? Dita bisa maju ke depan. Dapat gelar paling rajin se-asrama Pondok Penuai. Keren ya? Ini saya meminta Pak Buku untuk memberikan selempang kepada Dita sebagai asrama yang paling rajin. Tepuk tangan buat Dita. Semoga kerajinannya Dita ini juga tersebar, tertular ke teman-teman yang lainnya ya. Selamat. Oke, ini biar di sini dulu atau langsung break? Oke, selanjutnya award yang selanjutnya ini nih, humble, rendah hati. Siapa yang paling rendah hati? Orang rendah hati nggak ada yang ngaku-ngaku dirinya rendah hati ya. Oke, anak asrama yang paling rendah hati adalah Andrea. Selamat Mbak Andrea. Oke. Lupa tadi. Oke, lupa ya. Enggak. Saya minta tolong untuk Kosyu memberikan selempang untuk Andre. Habis ini jangan pergi dulu ya. Lupa tadi, sorry. Oke, selamat buat Andre. Mau foto dulu. Foto sama Andre dulu. Tukang foto, siap. Oke, Andre mungkin bisa kasih beberapa dua patah kata buat teman-teman di sini. Teman-teman harus menjaga sikap dan harus saling menghormati satu sama lain. Oke, terima kasih. Thank you Andreas. Jadi yang rendah hati ini maksudnya apa sih? Orang yang paling ramah, dia suka menyapa, deket sama semua orang, mudah ditegur, tidak sensian kalau ditegur. Oh, hatersnya sedikit gitu ya. So, humble, rendah hati. Oke, next. Yang paling ceria. Orang yang paling ceria seasrama siapa? Yang selalu memberikan positivity gitu, kemana-mana tuh bikin seneng aja. Selamat untuk Justin. Adek. Bisa minta tolong Mami Ina untuk memberikan
hadiah selempang untuk Justin. Ini adiknya Pondok Penuai ya, paling kecil ya. Masih ceria sekali ya. Ih, senyumnya manis sekali. Ya. Betul kalau dibilang paling ceria. Thank you. Terima kasih. Oke, next. Kenapa? Sekarang yang paling berprestasi. Maksudnya berprestasi itu apa sih? Yaitu pokoknya rajin sekolah, terus belajarnya juga pinter, berprestasi. Siapa? Yang paling berprestasi, selamat untuk Theo. Theo bisa maju ke depan. Anak pinter ya ternyata ya, Bu ya. Bisa minta tolong Kak Andi, apakah Kak Andi masih di sini? Oke, bisa minta tolong Ibu Pugu bisa memberikan selempang untuk Theo. The most accomplished. Congratulations to Theo. Semoga cek, oke. Oke, semoga prestasinya Theo juga menginspirasi kita semua, anak-anak di sini. Next, yang paling bersih. Anak yang paling bersih siapa ya? Selamat untuk Kak Dolin. Paling bersih sama Pondok Penuai. Bisa minta tolong Ibu Tuti berikan selempang untuk Kak Dolin. Sebagai yang paling bersih. Ngaku nggak kalau paling bersih nggak? Percaya nggak? Jurinya menilai Kak Aceng tuh paling bersih orangnya. Oke, foto dulu. Oke, selamat untuk Kak Acong. Selanjutnya. Apa maksudnya ringan tangan? Bukan gampang mukul ya, bukan gampang mukul. Maksudnya itu tidak jadi mandor saat ada yang kerja, maksudnya bantuin kerja, melakukan yang bukan pekerjaannya pun dilakuin gitu maksudnya guys. Siapa? Selamat untuk Yosua. Bisa minta tolong siapa lagi ya? Pak Pugu lagi gantian untuk memberikan selempang untuk Yosua. Oke, foto dulu. Kita masih punya banyak award. Oke, selanjutnya. Yang paling multi talent se-asrama siapa? Bisa ini itu. Bisa ngurusin worship,
praise and worship bisa ngurusin bisnis, bisa ngurusin olahraga, bisa ngurusin sekolahnya juga. Pokoknya multi talent. Saya ada Pak. Selamat untuk Henok. Minta tolong Kosyu untuk memberikan selempang. Bisa apa aja. Oke, foto dulu. Oke, next. Ini award untuk orang yang kontribusinya cukup banyak untuk Pondok Penuai, ya. Selamat untuk Chester dan Warren. Chester dan Warren bisa maju ke depan. Mami Ina bisa minta tolong untuk memberikan selempang dan hadiah untuk Chester dan Warren. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya award ini diberikan untuk ibu-ibu yang luar biasa. Ibu-ibu yang hebat. Siapa? Selamat untuk Mami Ina dan Ibu Tuti. Silakan maju ke depan. Saya mungkin mau minta tolong Kak Prita untuk memberikan selempang. Kak Prita memberikan selempang dan Kak Seli. Kak Seli dan Kak Prita bisa memberikan selempang dan hadiah untuk Mami Ina dan Ibu Tuti sebagai ibu hebat Pondok Penuai. Bisa satu-satu silakan. Super Mom. Tempatnya Super Mom. Ibu-ibu kita yang luar biasa dan hebat. Jadi inspirasi buat semua anak-anak cewek ya. Menjadi ibu yang hebat, yang menginspirasi. Kak Prita silakan. Iya. Oke, bisa foto dulu. Sarangi. Sarangi. Oke, terima kasih ibu-ibu yang hebat. Selanjutnya, tidak hanya punya. Oke, kita tadi gak cuman award-award dari yang tadi ya tadi disebutkan. Malam ini pun ada award untuk the best prince and the best princess. Oke, karena tema malam hari ini
bajunya prince sama princess, jadi kita mengambil satu prince, the best prince and the best princess. Oke, saya bersiap-siap dulu. Kira-kira yang jadi best prince siapa? Menurut cewek-cewek yang jadi best prince siapa? Atau cowok-cowok yang menurut kalian jadi best prince siapa? Ini nggak ada yang mau jawab. Oke, the best prince of Pondok Penuai is Eddie. Congratulations! Woo! Woo! Oke, selamat Eddie bisa maju. Gak nyangka ya Ed, ya gak nyangka ya. Oh, ganteng banget malam ini ya bajunya, oke. Ada best prince, ada best princess. Pondok Penuai is congratulations to Kasih. Woo, maju ke depan. Oke, kali ini mau minta Ibu Tuti lagi untuk memberikan selempang untuk best prince dan best princess kita. Gimana perasaannya jadi best princess? Ya, senang sekali katanya. Gimana best prince? Kaget gitu. Kaget, kenapa? Nggak nyangka, soalnya Nggak nyangka ternyata aku ganteng juga katanya gitu. Oke, ini permintaannya Edi. Kosyu bisa memberikan selema untuk the best prince. Requestnya dari best prince-nya sendiri ya kok. Tahu kita siapa? Oke, selamat buat best prince dan best princess kita. Tepuk tangan dong buat mereka. Oke, sekarang saatnya kita mau tuker kado. Ya, kita mau tuker kado dari kado yang sudah dikumpulkan ini. Oke, yang pertama yang kami mau undang. Oke, yang pertama saya mau undang para undangan untuk maju ke depan. Para undangan yang main musik, yang dari luar Pondok Penuai, datang hari ini karena diundang, berarti undangan, silakan maju ke depan. Langsung ke depan. Selain staff, ini undangan. Wih, keren banget nih. Kok kayak Ardi tadi ya Kak, pakai kacamata hitam. Itu pinjam Ardi Kak. Oh, ketuker. Oke, apakah ada yang kurang? Oke. Para undangan bisa memilih hadiahnya sendiri diarahkan oleh Ketua Panitia Debbie. Silakan bisa diambil kadonya sekarang. Ya satu saja ya. Langsung aja, langsung. Oh iya. Yang kecil dulu kan. Joy dulu yang pilih. Joy terus Gwen sama Dea. Oke, Joy sudah ambil.
Jangan ambil kadonya sendiri ya. Oke, nah sekarang siap-siap setelah ini SMP. Setelah ini SMP yang akan ambil kado. Tapi tunggu dulu ya. Mungkin yang SMP bisa maju dulu, silakan maju dulu. Bersingkat waktu, mungkin bisa maju dulu yang SMP. Ya, habis ini apa? Keisha, Jessica, juga Ius, Joshua bisa ambil kado. Oke. Mungkin pilih hadiahnya bisa yang sebelah sana, yang sebelah sana. Oke. Sekarang SMP, silakan untuk ambil hadiahnya. Selanjutnya nanti staff. Setelah SMP nanti Bapak Ibu dari staff bisa mengambil kado. Bapak Ibu staff silakan bisa maju ke depan untuk ambil kado sekarang. Pak Pugu, Ibu Yuni silakan. Oma Evi, Mami Ina, Kak Andi. Oma Evi tolong ambilin Oma Evi. Setelah ini SMA ya, setelahnya SMA. Boleh langsung dibuka kadonya, boleh. Oke, silakan yang SMA bisa ambil kado. Maju ke depan yang SMA. Setelah ini mahasiswa. Mahasiswa Pondok Penuai saja. Oke, mahasiswa Pondok Penuai silakan maju ke depan dan bisa ambil kadonya. Wow.
Oke, sebelum kita akan foto bersama dan menutup acara malam hari ini, kita akan tutup dengan doa. Teman-teman semua mohon tenang dulu. Kami mau memohon Oma Evi untuk menutup acara hari ini dengan doa. Teman-teman mungkin bisa duduk terlebih dahulu, kita mau tutup acara kita, kemudian kita lanjutkan dengan dokumentasi bersama. Teman-teman semua, kita mau tutup dengan doa ya. Dapat salam dari Bapak Ibu. Mari kita sama-sama berdoa, mengucap syukur 1 tahun sudah bisa dilewati. Dan tangan Tuhan dibuktikan di Pondok Penuai. Tentu ada yang berharap Bapak di surga. Dia menanti kita semua sungguh-sungguh dan menghargai semua yang sudah Bapak lakukan. Semua setuju? Ya. Semua mengucap syukur. 1 tahun sudah luar biasa Tuhan buat ya. Yuk kita sembahyang. Kami datang kepadamu Bapak. Dengan segenap hati kami berterima kasih. Selama 1 tahun tanganmu begitu engkau nyatakan. Memimpin dari perkara kecil sampai perkara yang besar. Bahkan engkau membela dalam perjalanan hidup kami sepanjang setahun ini, ada sesuatu yang luar biasa kami sudah nikmati. Dan malam ini juga kami berdoa untuk semua yang engkau telah pakai menolong yayasan ini, membantu semua yang dibutuhkan tanpa terkecuali. Mampukan kami menghargai semua yang engkau telah lakukan selama 1 tahun ini, dan pasti Bapak menantikan kami sungguh-sungguh supaya kekuatan yang tak terbatas itu dapat kami terima untuk melewati tahun yang akan datang, yang sesungguhnya kami semua tidak mengerti apa yang akan terjadi. Tapi malam ini kami bersama-sama tunduk di hadapan-Mu, menyembah, mengucap syukur dari hati nurani kami yang terdalam, dan mempersembahkan hormat kami, kekaguman kami, pujian yang tertinggi, kemuliaan dan kebesaran kami persembahkan bagi satu pribadi yang sangat elok, luar biasa dan hebat, Yesus Kristus Tuhan. Dan di dalam nama inilah kami berdoa, kami ucapkan syukur. Engkau akan terus menolong semua anak-anak yang telah Engkau percayakan kepada kami. Kami sebagai orang tua di tempat ini, tentu Tuhan Engkau menunggu agar semua kami bisa menjadi teladan yang baik. Bagi kebesaran dan kemuliaan nama Yesus kami berdoa, serta kami mengucap syukur. Amin.
Terima kasih Oma, Tuhan berkati. Oke, kita semua akan berfoto bersama. Panitia di sini atau di sana? Fotonya di mana? Bagus ini atau luar? Luar. Oke, semua kita foto di luar. Barangnya ditinggal dulu boleh. Kita foto dulu. Ayo semua langsung ke sana yuk. Barangnya nanti dulu aja nggak apa-apa. Kita mau foto dulu. Supaya Bapak Ibu kita mungkin yang mau pulang bisa segera pulang. Ayo. Kita foto dulu teman-teman semua. Merry Christmas.